Halo, di sini kami dari kelompok E akan menjelaskan tentang praktikum 2, yaitu tentang latching dan aplikasinya. Anggota dari kelompok kami yaitu Pramudia Kusuma Arya, Agatha Donna Christina, Agnes Ramantika, Jose Giordano, Rohmat Sobirin, Wayan Ari Pranata, Virgilius Nana Mane. Kami akan menjelaskan nomor 1 tentang sistem kendali proses mixer. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang sistem kendali proses mixer. Saya akan memulai simulasinya terlebih dahulu. Di sini dengan kondisi awal yaitu tangki terisi penuh secara manual. Pertama-tama kita akan memberi nilai pada inputan push button yaitu sama dengan 1. Seperti ini. Maka LPB atau latch push button akan menyala. Latch push button yaitu akan mengunci kondisi masukan dari push button. Saat push button atau LPB ini menyala, maka mixer dan heater akan menyala dengan aliran LPB tadi. Di sini ada PS dan TS. PS yaitu pressure sensor switch dan TS yaitu temperature sensor switch. Saat PS diberi inputan sama dengan 1, maka mixer akan berhenti atau mati. Supaya mixer berhenti atau mati di sini, maka kita di PS akan memberi kontak normally close agar memutus alur yang mengalir pada mixer dari LPB. Saat TS diberi inputan sama dengan 1, maka heater akan berhenti atau mati. Nah, supaya heater mati atau berhenti, di TS-nya kita beri kontak normally close agar memutus arus dari LPB menuju heater. Untuk mengembalikan kondisi awal TS dan PS, di-off-kan kembali seperti ini. Heater dan mixer akan kembali on. Dan jika PB on ini mati, maka PB on di sini akan seperti kondisi awal. Sekian, terima kasih. Nomor 2 tentang sistem kendali pintu garasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali pintu garasi. Yang diminta adalah saat tombol start ditekan sesaat, sistem siap beroperasi, lampuran menyala. Kemudian yang B, jika tombol PB buka ditekan, maka pintu garasi akan membuka sampai LS atas tertekan. Jika tombol PB tutup ditekan, maka pintu garasi akan menutup sampai LS bawah tertekan. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah jika tombol PB stop ditekan sesaat, maka sistem terkunci, lampuran juga mati, garasi tidak bisa dibuka atau ditutup dengan penekanan tombol PB buka dan PB tutup sampai tombol start ditekan kembali. Program yang saya buat ini, tombol start di sini dengan alamat I0,0, outputnya sebagai lampuran, alamatnya Q 0,0. Kemudian di sini ada latch. Untuk push button buka alamatnya I0,1. Kemudian untuk motor pembuka garasi dengan alamat Q 0,1. Kemudian push button tutup alamatnya I0,2. Kemudian motor penggerak penutup garasi alamatnya Q 0,2. Kemudian di sini limit switch untuk yang atas dengan alamat I0,3, outputnya sebagai
pemberhenti kerja untuk motor pembuka garasi. Di sini outputnya namanya M0, saya gunakan sebagai relay. Di sini relaynya, ini coilnya. Kemudian limit switch bawah alamannya adalah I0,4. Outputnya juga sebagai relay, alamannya M1. Relaynya di sini untuk memberhentikan kerja motor pembuka pintu garasi. Kemudian tombol stop dengan alamat I0,5. Di sini saya outputnya saya gunakan sebagai coil relay juga dengan alamat M2. Di sini tujuannya adalah untuk sistem sehingga saat tombol stop ditekan, sebelum ditekan tombol start kembali, PB buka dan PB tutup tidak dapat bekerja. Saya akan simulasikan program yang saya buat. Kemudian start controller, kembali ke programming. Yang pertama adalah dengan menekan tombol start maka lampuran menyala secara sesaat. Kemudian ini akan kembali ke posisi sebelumnya karena ini adalah push button. Tombol start lampuran masih menyala, sedangkan tombol start di sini tidak aktif karena di sini terdapat latch. Kemudian untuk PB buka, saat PB buka ditekan maka garasi buka akan motor garasi buka akan bekerja. PB buka namanya 0,1, maka motor pembuka garasi akan bekerja sampai dengan memberikan input ke limit switch atas sehingga mengaktifkan coil relay dan motor akan berhenti. Ini akan mengaktifkan limit switch atas pada ketinggian atau pintu garasi mencapai sudut tertentu. Alamat limit switch atas adalah I0,3. Saya beri inputan di sini pintu buka garasi, motor untuk membuka garasi berhenti bekerja. Saya kembalikan ke awal. Kemudian di sini untuk push button penutup garasi, alamatnya adalah I0,2. Saat diberikan input maka motor akan bekerja, dan motor ini akan bekerja sampai dengan menyentuh limit switch bawah. Limit switch bawah akan tersentuh saat pintu garasi berada dalam ketinggian tertentu atau sudut tertentu juga bisa. Limit switch bawah alamannya adalah I0,4. Jika saya aktifkan maka motor penutup pintu garasi juga akan mati. Kemudian di sini terdapat tombol stop yang akan menonaktifkan sistem. Saat tombol stop ditekan sesaat, maka saat ditekan juga push button untuk pembuka dan penutup, maka motor tidak bekerja sehingga pintu garasi tetap pada posisi sebelumnya. Saya akan menekan tombol stop I0,5 di sini. Kemudian ini karena limit switch, saya kembalikan saja ke posisi sebelumnya. Saya akan mencoba untuk menekan push button buka dan push button tutup, namanya I0,1 dan I0,2. Saat push button buka ditekan, tidak memberikan output sehingga di sini motor tidak bekerja. Kemudian sama dengan push button tutup juga motornya tidak bekerja. Kemudian pada poin terakhir juga diminta program ini akan kembali bekerja saat ditekan tombol start sesaat. Ini karena ini tombolnya sebelumnya sesaat, seharusnya ini kembali kepada
nilai sebelumnya, yaitu berlogika low atau normally open. Sini akan saya buat sistem untuk siap bekerja. Nah, maka sistem siap untuk bekerja. Untuk garasi, untuk mencegah konsleting, di sini saya menambahkan sedikit normally close, dimana tujuannya adalah agar saat kesalahan dalam menekan tombol, contohnya saat menekan kedua tombol, maka motor yang bekerja adalah salah satu dari motor penggerak garasi buka atau garasi tutup. Saya akan mencontohkan saat PB buka ditekan terlebih dahulu, kemudian tidak sengaja menekan PB tutup, maka PB tutup garasi tidak akan tertutup. Yang bekerja adalah motor garasi untuk membuka garasi, karena itu tombol PB buka ditekan terlebih dahulu. Kemudian dimana saat tombol PB tutup ditekan terlebih dahulu, kemudian tidak sengaja menekan tombol PB buka, garasi akan tetap menutup. Demikian program yang saya buat. Terima kasih. Nomor 3 tentang sistem pemanasan cairan pada tangki. Baik, saya Virgilius Nanamanek akan menjelaskan diagram ladder dari sistem pemanasan cairan pada tangki. Saya langsung launch. Kemudian saya start. Kita langsung ke programnya. Nah, di sini saat kondisi awal, berarti dalam hal ini LSB-nya akan menyala, dan di sini pada kondisi awal lampu merahnya akan menyala. Kemudian ketika start push button dinyalakan, di sini valve in-nya akan terbuka atau on. Kemudian lampu hijau sebagai lampu indikator pun akan menyala. Nah, pada saat air sudah penuh, berarti dalam hal ini LSB-nya itu mati, lalu LSA-nya akan mendeteksi sehingga pengaduk dan pemanas akan menyala. Ketika cairan sudah sampai pada suhu tertentu sesuai dengan yang diinginkan atau yang ditentukan, kemudian suhu akan mendeteksi atau detektor suhunya akan menyala, kemudian valve outputnya itu akan on, sehingga cairannya keluar. Nah, kemudian di tengah-tengah proses, PB stopnya itu ditekan atau dinyalakan kembali, kemudian ya, dalam hal ini LSB-nya juga akan menyala. Nah, sistem
akan kembali ke kondisi semula di mana lampu merah menyala sebagai lampu indikator. Kemudian piranti-piranti output lainnya akan mati. Nah, demikian penjelasan mengenai sistem pemanasan cairan pada tangki. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.